Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmawati dari kelas 11-3. Di video kali ini saya akan menjelaskan kedatangan Jepang ke Indonesia hingga akhirnya Indonesia membacakan proklamasi. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang melakukan pengeboman ke Amerika. Setelah berhasil melakukan pengeboman, Jepang membutuhkan cadangan logistik dan hasil tambang berupa timah, minyak bumi, dan lain-lain untuk kepentingan perang. Sehingga pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang memasuki wilayah Indonesia dan mendarat di Tarakan. Pada tanggal 12 Januari di Balikpapan, Pontianak, Sumatera, dan kota-kota di Jawa pada bulan Februari tahun 1942. Batavia juga akhirnya jatuh ke tangan Jepang pada tanggal 5 Maret tahun 1942. Balikpapan yang terkepung di wilayah Cilacap dan Bandung juga menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat, dengan ditandatangani oleh Letnan Jenderal Terpoorten dari pihak Belanda dan Hitoshi Imamura dari pihak Jepang. Disinilah awal kependudukan Jepang di Indonesia. Awalnya, kedatangan Jepang disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yakni yang pertama, faktor ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya adalah ramalan yang mendasari kepercayaan masyarakat Jawa. Ramalan Jayabaya disebutkan bahwa akan ada orang bertubuh pendek, berkulit putih yang akan membebaskan rakyat Indonesia dari Belanda dengan masa penjajahan seumur jagung. Kedua, faktor Jepang yang menyebut dirinya sebagai saudara tua dengan radio-radio Jepang yang memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lalu, Jepang juga meresmikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan memperbolehkan Indonesia mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang. Ketiga, Jepang juga melakukan propaganda 3A, yakni Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Pada masa kependudukan Jepang terdapat beberapa organisasi yang berkembang. Yang pertama adalah di bidang sosial kemasyarakatan, yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari rakyat Indonesia. Contoh organisasinya adalah pertama, Gerakan 3A, kedua, Putra, Pusat Tenaga Rakyat, ketiga, Jawa Hokokai, dan keempat, Masyumi. Selain di bidang sosial kemasyarakatan, terdapat pula di bidang semi-militer yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Contohnya adalah Barisan Pelopor dan organisasi Seinendan, dan masih banyak lagi organisasi di bidang semi-militer. Selain semi-militer, terdapat pula organisasi di bidang militer. Contohnya PETA dan Heiho, yang bertujuan untuk membantu tentara Jepang untuk berperang. Tidak hanya organisasi, Jepang juga menerapkan beberapa kebijakan yang berdampak di berbagai bidang. Pertama, bidang politik. Jepang menerapkan kebijakan Romusa atau kerja paksa untuk membangun pangkalan militer, benteng, dan lain-lain untuk kepentingan Jepang tanpa menggaji rakyat Indonesia. Kebijakan ini sangat menyengsarakan bagi rakyat Indonesia. Bahkan ada banyak orang yang meninggal dunia akibat kerja paksa ini. Jepang juga mengizinkan organisasi, namun semata-mata untuk kepentingan Jepang. Bahkan media komunikasi seperti radio digunakan untuk propaganda semata-mata untuk kepentingan Jepang. Selain itu, Jepang juga mewajibkan rakyat Indonesia untuk melakukan penghormatan kepada Tenno Heikai atau Kaisar Jepang dengan membungkukkan badan ke arah Tokyo. Di bidang sosial budaya dan ekonomi,
Jepang menguasai sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Jepang juga menyita harta pribadi rakyat untuk kepentingan perang, bahkan menyita seluruh harta modal dari Belanda. Hal ini menyebabkan Indonesia mengalami kemiskinan di awal kependudukan Jepang. Jepang juga menerapkan Jugun Lanfu atau wanita penghibur bagi tentara Jepang yang disebut dengan nama resmi Barisan Sukarela Penyumbang Tubuh. Ketiga, di bidang pendidikan, terdapat dampak positif dan dampak negatif dari kependudukan Jepang di Indonesia di bidang pendidikan. Dampak positifnya adalah terdapat tingkatan pendidikan, yakni sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Hal ini sudah ada dari kependudukan Jepang hingga saat ini. Juga adanya kegiatan upacara yang masih diterapkan hingga saat ini di sekolah-sekolah di Indonesia. Tetapi terdapat pula dampak negatif dari kependudukan Jepang, yakni menurunnya jumlah sekolah, siswa, dan guru yang menyebabkan banyaknya orang yang buta huruf. Kebijakan yang diterapkan oleh Jepang menyebabkan rakyat Indonesia melakukan perlawanan di berbagai wilayah di Indonesia. Jepang yang merasa terdesak pun akhirnya membentuk BPUPKI, yakni Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 1 Maret tahun 1945. Setelah BPUPKI melaksanakan tugasnya, BPUPKI dibubarkan. Hingga pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945, Amerika melakukan pengeboman ke Jepang, yakni Hiroshima dan Nagasaki, yang menyebabkan ratusan ribu penduduk Jepang meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya mengalami kecacatan. Karena pengeboman yang dilakukan oleh Amerika tersebut, akhirnya Jepang memberikan janji kemerdekaannya kepada Indonesia pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 dengan membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang terdiri dari 21 anggota yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Hasil sidang PPKI tersebut ialah: pertama, disahkan dan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, dipilihnya Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Serta yang ketiga, dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP untuk membantu presiden. Namun, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, para golongan muda berpendapat bahwa Indonesia harus memproklamasikan kemerdekaannya secepat-cepatnya tanpa bantuan dari Jepang. Hingga pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, jam 4 pagi, para golongan muda membawa Insinyur Soekarno beserta istrinya Fatmawati dan anaknya Guntur yang saat itu masih 8 bulan serta Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, dan terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pada jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sekian penjelasan saya tentang kependudukan Jepang di Indonesia hingga akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.